Bahkan terpuruk ya. Yang kedua, Yang dulu, terpuruk nggak? iya dong. Saya ingin ini Habib tetap Iya, vokal nanti nih. keterpurukan itu banyak bidang. Nanti saya ungkapin satu-satu. Oke, silahkan. Di bidang apa saja keterpurukan kita. Itulah maka kita katakan perubahan Dan perbaikan. dan perbaikan. Dan ingat, perubahan itu sebuah keniscayaan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggak bisa cerita, Bang, kalau nggak ada perubahan. Sama Obama di Amerika ya. Perubahan. Iya. Yang namanya pergantian itu biasanya perubahan. Oke. Sungguh pun dikatakan berkelanjutan, itu sebenarnya perubahan intinya. Cuma Oke, kita lihat poin-poinnya. Misalkan aja saat ini hampir 8 juta warga Indonesia masih menganggur. Oke. Nganggur, Bos, 8 juta. Sungguh menterinya di Muhaimin, yes, oke. Nanti Muhaimin tetap harus bikin pembaruan dan perbaikan. Ya. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Kalau kita lihat catatan World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Bahkan kalau menurut GFMAG.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022. Dalam laporan Global Hunger Index, tingkat kelaparan Indonesia menempati ke-77 dari 121 negara. FAO mencatat 2021 penderita kurang gizi di Indonesia mencapai 17,7 juta orang. Di sisi kesehatan berdasarkan data situs Endak Mundi, peringkat ketersediaan dokter Indonesia ada pada urutan 139 di dunia. Ini menunjukkan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pada sektor penegakan hukum menurut WIP Rule of Law Index, di tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 140. Pada penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi menurut laporan Transparansi Internasional IPK hancur. Ya, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180. 180 berapa tuh bedanya? Dan poin 34 hancur. Oke, ya. Pada bidang kebijakan lingkungan, hasil riset Indonesia Yale Environmental Performance Index (EPI), Indonesia berada di posisi ke-194 dari 194. Jadi masih persoalan yang harus kita selesaikan di kondisi-kondisi ini. Memang bangsa kita lagi nggak baik. Oke. Jadi memang kita perlu perhatikan. Pergi ke pasar, beli buah-buahan. Cakep. Janganlah lupa membeli markisah. Koalisi ini bukan sekedar perubahan, namun semangat perbaikan bangsa. Begitu. Oke. Kalau begitu, apakah poin-poin problem kebangsaan ini itu sudah dirumuskan dan dibicarakan kepada Anies dan Caimin Ya, sekarang untuk kita olah. mereka bisa... Kita akan olah dalam visi misi. Visi misi ini kan dalam waktu dekat. Masih ada punya waktu kepada pendaftaran. Pendaftarannya tanggal berapa dimajukan kalau nggak salah ya? Ya, 10 apa 9? Ya. Oke. Masih olah di dapur nih, Bang, di dapur repot. Kita juga takut intel-intel di luar dugaan yang datangnya ngacak-ngacak apa semua juga kita jaga benar. Jadi masih ada kemungkinan intel-intel bergerak untuk menggagalkan. Bos, dalam dagang, dalam politik, dalam apapun namanya intel itu berjalan dimanapun. Jadi ada apa semacam apa perlawanan intel gitu, itu istilahnya. Kontraspionase. Kontraspionase. Oke. Jadi kalau menurut Habib masih terus harus dijaga karena ada kemungkinan pergerakan-pergerakan di luar masih ada yang menginginkan menjegal Anies. Ada, Bos. Ada. Bukannya sudah nggak ada? Pokoknya sebelum sampai pendaftaran, itu kita anggap masih ada. Itu aja. Dan potensi itu besar atau kecil? Besar kecil ini kita nggak hitung. Ada. Yang jelas ada ya? Ada. Ini laporan intelijen atau... Analisa kita sebagai pejuang harus merasakan selalu hazard. Oke. Harus ada kehati-hatian. Prudent. Prudent. Oke. Jadi itu yang diantisipasi juga ya. Oke, Habib, tadi yang permasalahan yang Habib sampaikan itu kan kalau nggak salah udah pernah dibahas di tingkat internal PKS kan. Apakah itu udah pernah disonding? Akan kita sonding. Enggak. Apakah sudah pernah disonding ke Anies paling tidak ya istilahnya bicara pendahuluan bahwa ini ada problem begini silahkan Anda. Oh, ada. Bagaimana Jadi pandangan? gini, Oke. Jadi begini. Tim visi misi ini kan pakar-pakar kita juga, ya. Orang-orang yang memang cocok untuk membicarakan hal-hal yang teknis, detail, ya, ilmiah, sistematik maksudnya ya. Nah itulah mereka. Bukan saya jenisnya. Saya jenis begini-begini capek, nggak kuat. Anies ini pejuang di lapangan. Iya, kuat saya kalau yang menghantam. trouble solver.
Oke. Agitator, Oh. motivator. Wah, ini menarik nih. Agitator, motivator. Ini Iya. dua hal yang Berdekatan, enggak tapi- berdekatan. Agitator membangkitkan semangat, motivator memotivasi. Oke, kalau begitu udah disampaikan sama Anies. Sudah dong, pasti. Apa reaksi Anies waktu disampaikan? Positif, bagus. Enggak, positifnya itu gimana? Positif, artinya nilai-nilai hal-hal yang sifatnya perubahan akan kita sampaikan dalam visi misi. Dan dia setuju ya? Pasti setuju. Oke, kalau begitu Caimin setuju nggak? Setuju sama. Gerakan Sungguh begini. pun dia dua-duanya adalah, maaf, satu, Nasdem maupun sama Caimin itu dari pemerintahan. Ya. Tapi kan kita bicara yang ke depan, Oke. bukan bicara yang ke belakang. Oke. Sehingga wajar kalau dia harus bikin memperbaiki. Dan itulah perubahan. Oke, itu makna perubahan ya. Iya. Dan mereka sudah setuju. Walaupun Caimin banyak mengatakan konservatif, status quo, dia tetap setuju ya. Biasa adalah, dalam diskusi itu perdebatan tuh biasa, nanti ujungnya nanti yang penting. Hantam-hantaman meja juga biasa. Jangan kan hantam meja, hantam kertas pun juga. Oke, Habib.